Kita ke informasi lain pemirsa, para mantan gubernur Jakarta bertemu di Balai Kota. Yang menarik perhatian adalah pertemuan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Yang lebih menarik lagi, mereka menjanjikan akan ada kejutan. Nah, kejutan seperti apakah yang mungkin mereka hadirkan? Inilah Top Review. Selasa 31 Desember 2024 lalu, suasana Balai Kota Jakarta tampak berbeda. Terlihat para mantan gubernur Jakarta berkumpul di acara Bentang Harapan Jakarta. Acara ini digelar dalam rangka perayaan Tahun Baru 2025, sekaligus menyambut usia 5 abad Kota Jakarta pada 2027 nanti. Bentang Harapan juga menjadi sebuah wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam rangka mempersiapkan Jakarta menuju usia 5 abad. Dari deretan mantan gubernur yang hadir, tampak Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, Sutioso, Jarod Saiful Hidayat, Fauzi Bowo, dan Ahmad Riza Patria. Selain itu, hadir pula pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, serta Cawagup Jakarta Kunwardana. Dari semua mantan gubernur, yang menarik perhatian adalah Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Anies dan Ahok tampak duduk bersebelahan dan berbincang yang diselingi dengan tawa. Keakraban mereka berdua tentu menarik perhatian, karena keduanya sempat bersaing panas pada Pilkada Jakarta 2017. Bahkan, residu politik dari persaingan mereka bertahan cukup lama, hampir 7 tahun. Keakraban Anies dan Ahok tak lepas dari sikap Anies yang mendukung pasangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 lalu. Sebagaimana diketahui, Pramono Rano merupakan kader PDIP sama seperti Ahok. Saat ditanya awak media, apa yang mereka bicarakan? Ahok enggan menjawab dan melemparkan pertanyaan itu ke Anies. Pak PJ mengumpulkan semua gubernur periode-periode yang lalu. Kita harus berani bersama-sama menyongsong 500 tahun Jakarta. Kami sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Pak PJ. Semoga ini niat baik ini bisa terwujud untuk warga Jakarta lebih baik. Itu aja. Makasih, Pak. Lu nanyanya apa sih lu? Mesti tanya sama Pak Anies dong. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Ketika hal yang sama ditanyakan kepada Anies, ia menyebut akan ada kejutan dari mereka berdua. Kan kalian juga bikin gak mesra itu. Oke. Apa? Pak Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya Bulan depan bisik. Tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Ya, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu. Lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak Anies. Ya, Pasti ada kejutan. 6 jam lagi, 7 jam lagi. Mengenai kejutan apa yang akan dihadirkan Anies dan Ahok, membuat publik penasaran. Ketika diinformasikan kepada Syahrin Hamid, juru bicara Anies Baswedan, ia mengaku tidak tahu. Hanya dia memberi catatan bahwa keakraban Anies dan Ahok sebagai hal yang baik. Nah, terkait kejutannya apa? Ya tentunya mereka yang membuat kejutan. Kalau kan bukan saya ya. Jadi artinya bahwa ya mereka yang tahu apa kejutannya. Nah, kita mungkin hanya mendorong bahwa tentunya apa yang akan disampaikan ke publik ya itu adalah hal yang baik. Jadi kami melihat bahwa pertemuan keakraban Mas Anies dan juga Pak Ahok di Balai Kota kemarin, nah ini memang yang diharapkan publik. Artinya bahwa baik histori maupun story-nya mungkin publik melihat bahwa ada perbedaan antara Mas Anies dan Pak Ahok terutama terkait dengan gagasan-gagasan, ya mungkin juga ada kebijakan. Tapi bahwa Mas Anies dan Mas Ahok juga bisa menunjukkan, memperlihatkan kepada publik bahwa ya mereka justru bisa akrab. Partai Nasdem menilai keakraban Anies dan Ahok sebagai hal yang baik, sekaligus bagian dari rekonsiliasi nasional. Memang bangsa ini kan bangsa besar. Kita terus-menerus harus melakukan rekonsiliasi.
kalau mengacu kepada pesan Pak Prabowo ketika kami bertandang ke Kartanegara, dia mengatakan elit harus bersatu. Elit harus bersatu. Kita kalau bersama-sama kita kuat, kita bisa menggapai masa depan bangsa ini lebih baik. Jadi Ahok, Anies itu hanya bagian kecil dari rekonsiliasi nasional. Itu yang terus-menerus diarahkan, itu yang terus-menerus digemakan oleh Pak Surya melalui kita-kita ini, bahwa persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa itu penting. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio menggambarkan pertemuan Anies dan Ahok sebagai pertemuan legendaris, sekaligus dapat membersihkan residu politik dari Pilkada 2017. Kemarin adalah hal baik ya, sebagai awalan untuk menjernihkan atau menghapus residu 2017 gitu. Pertemuan Ahok dan Anies ini kan seperti pertemuan legendaris lah ya, karena 2017 yang lalu kan mereka bersiteru. Jadi pertemuan itu cukup legendaris dan bisa menjadi tahap awal untuk menghilangkan residu di 2017 lalu. Mengenai kejutan apa yang akan mereka hadirkan, pria yang akrab disapa Hensat itu menilai tidak akan ada kejutan yang berarti. Terkait kemungkinan mereka berpasangan di Pilpres 2029, Hensat menilai masih terlalu jauh. Selain itu, perbedaan basis pendukung juga membuat mereka bersama-sama. Saya katakan bahwa pendukungnya Ahok dan pendukungnya Anies ini berbeda. Sulitlah mereka disatukan gitu. Kecuali Mas Anies tiba-tiba masuk ke PDI Perjuangan. Jadi udah sama-sama pendukung, tapi kalau Mas Anies masuk PDI Perjuangan, otomatis banyak pendukungnya Mas Anies juga yang hengkang gitu dari dukungan dia. Jadi kalau menurut saya sih pertemuan kemarin itu tidak lebih dari pertemuan seremoni antar selebritis politik gitu. Nah ini mungkin masih hangat. Nah Mas Anies kalau mau maju 2029, panggung-panggung seperti ini memang harus lebih banyak. Pak Ahok juga demikian. Benar, Pilpres 2029 masih lama. Dan saat ini, membayangkan apa yang terjadi pada 2029 jelas tidak realistis. Karena dinamika politik bisa terjadi kapan saja. Tapi setidaknya keakraban Anies dan Ahok kali ini bisa mencairkan suasana sekaligus membersihkan limbah politik Pilkada 2017. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.